Bagaimana caranya Anda menghadapi dosen pembimbing yang ada dua dan berbeda pendapat antara dosen satu dengan dosen yang lainnya? Oke, kita cari tahu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih untuk adik-adik teman-teman yang sudah bersedia subscribe di channel saya. Jangan lupa juga selalu tonton video-video saya yang lain secara full. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya biar nanti video-video terbaru dari saya itu mudah-mudahan bermanfaat buat saudara semua. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kegalauan yang dirasakan oleh mungkin sebagian besar mahasiswa yang mengalami atau yang mendapatkan dua dosen pembimbing sekaligus. Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa hal tersebut sudah menjadi kodratnya si mahasiswa untuk mungkin mendapatkan lebih dari satu dosen pembimbing. Pada video saya yang sebelumnya saya sudah pernah membahas ke plus minusnya ya, kita mendapatkan satu ataupun dua dosen pembimbing. Nah, Anda bisa lihat di channel di video saya ya, untuk yang plus minus kita mendapatkan satu ataupun dua dosen pembimbing. Tetapi yang menjadi kendala mungkin di sebagian besar mahasiswa yang mendapatkan dua dosen pembimbing itu adalah tatkala dosen pembimbing satu dan dosen pembimbing duanya ini mengalami beda pendapat atau mengalami argumentasi yang berbeda. Nah, yang menjadi korban biasanya itu adalah mahasiswanya. Jadi mahasiswanya bingung mau mengikuti dosen satu kah atau mau mengikuti dosen yang kedua. Nah, yang semacam itu. Jadi ini adalah menjadi hal yang saya paham betul ya apa yang dirasakan oleh mahasiswa ya. Ini mungkin juga akan menjadi pembelajaran bagi ya kalau ada dosen-dosen yang lain lah yang menonton video saya ini, ya mungkin salah satunya harus mengalah ya demi untuk keberlanjutan kelancaran dari mahasiswa bimbingannya ya. Mungkin bisa argumennya itu di luar dari pembahasan dari skripsinya tersebut ya. Nah, semacam itu kan yang perlu diketahui oleh baik itu dosen maupun mahasiswa itu kan setelah itu kan pasti ada revisi. Nggak ada itu yang tulisan mahasiswa ya sekelas profesor pun itu ada direvisi. Dan perlu diketahui bahwa semakin banyak revisinya itu akan menentukan kualitas tulisan kita tuh semakin bagus. Nah, itu yang kadang belum dipahami oleh sebagian besar mahasiswa ya, atau mungkin dosen-dosen yang lain. Jadi kalau dikritisi itu menggerutu gitu ya. Nah, oke, jadi kembali ke topik permasalahan bahwasanya kalau apa yang harus sebenarnya dilakukan oleh mahasiswa ya. Jadi saya memposisikan diri saya seperti mahasiswa yang sedang mengalami kegalauan karena perbedaan pendapat dari dua dosen pembimbing saya. Nah, semacam itu kan kita bingung ya mau mengikuti dosen pembimbing satu atau dosen pembimbing dua. Nah, di video saya juga yang lain itu sudah saya mencantumkan tugas dan wewenang dari masing-masing dosen ya kalau kita mengalami dua dosen pembimbing ya. Nah, menurut saya hal yang yang paling wajar kita mengikuti aturan ya, itu adalah kita mengikuti sarannya dosen pembimbing satu ya. Nah, bagaimana dengan sarannya dosen pembimbing dua? Nah, dosen pembimbing dua ya, misalnya saya sebagai dosen pembimbing dua, saya harus lebih menyadarkan diri ya bahwa mungkin saya harus argumentasinya tidak semacam itu. Jadi intinya begini ya, mengalah itu bukan berarti kita kalah sepenuhnya ya, semacam itu. Jadi mungkin saja bahwa dosen pembimbing dua itu juga benar gitu ya, tetapi yang kita posisikan itu adalah nasib dari si mahasiswa tersebut ya, nasibnya. Jadi jangan sampai karena keegoisan masing-masing dosen sehingga yang menjadi korban itu adalah mahasiswanya. Nah, pada akhirnya
mahasiswanya skripsinya nggak selesai-selesai gara-gara kita berbeda pendapat. Nah, oleh karena itu saya sebagai mahasiswa misalnya, saya harus memposisikan bahwa dan saya mengikuti aturan bahwa berdasarkan tugas dan tupoksi dan wewenang dari dosen pembimbing 1 itu jauh lebih tinggi. Oleh karena itu sebaiknya mengikuti saran dulu dosen pembimbing 1. Bukan berarti yang dosen pembimbing 2 kita tidak ikutin ya, bukan. Ya. Itu yang mahasiswa perlu ketahui bahwa perbedaan pendapat antara masing-masing dosen ya, terutama yang ada 2 dosen pembimbing itu sudah wajar. Dan itu seringkali kalau saya menyarankan bahwa sudahlah mahasiswa ikutin saja yang dosen pembimbing 1. Karena kita ketahui ya bahwa tugas utamanya dosen pembimbing 1 itu kan berisi tentang konten ya, tentang isi dari skripsi tersebut ya. Nah, dan biasanya dosen pembimbing 1 itu kan pengalamannya jauh lebih banyak ya. Terlepas dari update-nya ilmu yang dia dapatkan saya tidak tahu. Ya, semacam itu. Tetapi kalau dilihat dari segi pengalaman memang tidak bisa dipungkiri dosen pembimbing 1 jauh lebih berpengalaman. Tetapi seperti apa yang saya bilang tadi bahwa terlepas dari ilmunya yang update. Nah itu, ya mungkin saja yang dosen pembimbing 2 yang ilmunya update bisa saja ya, tetapi kembali lagi bahwa ini mungkin masukan juga pada para dosen-dosen yang kalau menonton video saya, ya salah satu harus mengalah lah ya gitu. Jangan sampai anaknya jadi korban ya, anak mahasiswanya jadi korban hanya gara-gara perbedaan pendapat. Nah itu sudah saya jawab ya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa mahasiswa bagaimana caranya kita menyikapi ya ketika kita menghadapi 2 dosen pembimbing yang berbeda, itu adalah sebaiknya Anda mengikuti sarannya dosen pembimbing yang pertama itu ya, tanpa menyampingkan, tanpa mengurangi, tanpa menghormati saran dari atau masukan dari dosen pembimbing kedua ya. Jadi Anda mungkin bisa menyampaikannya, Anda bisa memposisikan diri saudara itu sebagai penengah antara dosen 1 sama dosen 2 ya. Itulah salah satu keanehan kalau kita sering berargumen dengan dosen A, dosen B semacam itu. Jadi kadang mahasiswa itu harus bisa menjadi penengah ya. Jadi kalau Anda ketika berhadapan dengan dosen pembimbing 1, ya Anda sampaikan aja nih saran-saran dari dosen pembimbing kedua seperti apa. Nah ketika Anda menghadapi dosen pembimbing 2, ya saran-saran dari masukan dosen pembimbing 1 ya Anda sampaikan ke dosen pembimbing 2. Nah semacam itu, caranya semacam itu untuk Anda memposisikan diri saudara sebagai penengah ya. Jadi tahu sikon ya, situasi dan kondisi, tahu bagaimana kita bisa menghadapi argumentasi dari 2 dosen yang berbeda pendapat ya. Jadi kembali lagi kepada mahasiswanya, enakan punya 1 dosen pembimbing atau 2 dosen pembimbing ya. Jadi kembali lagi kepada saudara ya. Tapi secara garis besar sudah pernah saya bahas plus minusnya kita punya 1 ataupun 2 dosen pembimbing. Oke, kurang lebih semacam itu ya. Sampai ketemu pada video-video saya yang lain. Terima kasih untuk yang sudah selalu mampir di channel saya. Mampir terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.